Padamnya mana belum datang dia? Lagi di jalan Pak, lagi di jalan. Udah ditelepon udah. Padamnya mana belum datang dia? Lagi di jalan Pak, lagi di jalan. Udah ditelepon udah. Gudang penyimpanan tiner di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya drum berisi tiner di dalam gudang membuat semburan api dengan cepat membesar hingga meludeskan sebagian bangunan gudang. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja dan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi kebakaran panik dan khawatir api merambat ke permukiman. 4 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Meski kesulitan sumber air, api berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang menyambar bahan tiner di dalam bangunan gudang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu di Jalan Setia 1, Kelurahan Jati Cepaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, warga merekam saat sebuah ruko tempat usaha mebel dan bengkel terbakar pada Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kamar karyawan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Kita mundur. Awas. Geser. Pelan, Jon. Pelan. Udah. Inilah video amatir proses evakuasi korban kebakaran sebuah hotel di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu sore. 3 orang tewas dalam kejadian kebakaran tersebut meski sebelumnya para korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik yang terjadi di lantai 6 hotel. 4 unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi yang berada di lantai 6 hotel. Sementara itu, 3 korban selamat masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Serpong Utara. Saat ini kasus kebakaran ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Tim Liputan Unis melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara warnai penangkapan pelaku bajing loncat di Kota Medan, Sumatera Utara. Bajing loncat yang beraksi mencuri karung berisi bawang dari mobil pickup pembawa sayur di Jalan Gagak Hitam, Medan. Unit Reskrim Polsek Sunggal yang tengah berpatroli rutin memergoki pelaku bajing loncat beraksi. Meski sempat menurunkan barang berisi bawang, pelaku pun terhenti langkahnya setelah terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Dari 4 pelaku, polisi mengamankan 1 orang yang bertugas mengambil barang. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kami melihat ada salah satu pelaku naik ke mobil truk tersebut, sehingga kami melakukan pengejaran dan melakukan penindakan. Namun yang bisa kami amankan baru 1 orang, dan kami akan melakukan pengembangan untuk mencari atau mengamankan pelaku yang lainnya. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Aulia Wardani kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, iNews Siang kali ini kami awali dari Palembang, Sumatera Selatan, di mana ada ribuan masyarakat menggelar aksi damai bela Palestina di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan. Ya, aksi ini merupakan bentuk peduli kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina. Sejak pagi hari, massa yang terdiri dari berbagai kalangan berkumpul di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten Arifai, Palembang.
Sambil membawa atribut berupa bendera Palestina dan juga poster, ribuan massa tersebut protes terhadap Amerika yang dianggap membantu serangan Israel ke Palestina sehingga menyebabkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dan kehilangan tempat tinggal. Aksi bela Palestina menyampaikan pernyataan, diantaranya sikap mengutuk genosida yang dilakukan Zionis Israel, serta menuntut penguasa negara Muslim untuk memutus hubungan diplomatis Israel dan mengajak semua pihak untuk bersatu agar Palestina terbebas dari penjajahan serta genosida Zionis Israel. Sementara itu pemirsa, massa berkumpul di halaman Masjid Raya Medan di Jalan Sisinga Mangaraja Medan, Sumatera Utara. Massa aksi berkumpul untuk mengikuti aksi bela Palestina dengan tema Hentikan Genosida Muslim Palestina. Aksi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selain orasi terkait Palestina, juga akan dilaksanakan long march keliling kota Medan. Rute long march mulai dari Jalan Sisinga Mangaraja menuju Jalan Brigjen Katamso, kemudian melintasi Jalan Juanda dan kembali ke Masjid Raya. Ya pemirsa, tidak hanya di Palembang dan Medan, massa yang tergabung dalam BEM se-Sumatera Barat dan Koalisi Masyarakat se-Sumatera Barat menggelar aksi damai bela Palestina di depan Masjid Raya Sumbar. Massa terdiri dari kalangan mahasiswa, warga, ormas, dan sejumlah perangkat pemerintah Provinsi Sumbar sudah berdatangan ke halaman Masjid Raya Sumatera Barat pada pagi tadi. Mereka menggelar aksi damai bela Palestina dengan melakukan long march dari Masjid Raya Sumbar menuju kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi damai, yakni mengutuk semua bentuk kebiadaban Zionis Israel terhadap Palestina hingga menuntut negara Muslim memutuskan hubungan diplomatis dengan Israel. Hari ini tuh kita ada aksi solidaritas dari mahasiswa Sumatera Barat, terutama dari BEM SB yang dikoordinasi oleh teman-teman BEM Sumatera Barat. Mungkin sebagai mahasiswa itu mengikuti itu, Mas. Siapa aja pesertanya kali ini? Pesertanya ada BEM SB, kemudian ada masyarakat sipil, ada dari ormas dan lainnya. Tuntutan kita apa nih? Tuntutan kita memang ya bagaimana Palestina itu bisa dilihat oleh dunia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi bela Palestina di sejumlah daerahnya pemirsa, sudah ada rekan kami Ahmad Ridwan Nasution di Masjid Raya Medan dan juga ada Riza Falevi di Palembang dan Budi Sunandar di Padang, Sumatera Barat. Namun terlebih dahulu kita ke Medan, Sumatera pemirsa. Selamat siang rekan Ahmad Ridwan, seperti apakah jalannya aksi bela Palestina pada hari ini dan apa tuntutan warga Medan dalam aksi hari ini? Ya, selamat siang Ram dan juga pemirsa. Hingga pukul 10:40 waktu Indonesia Barat, masa aksi masih memadati halaman Masjid Raya Sumatera Utara. Tampaknya beberapa kegiatan-kegiatan orasi dan juga tadi ada misi dari peserta aksi juga dipertunjukkan dalam kegiatan aksi bela Palestina ini. Baik, Ahmad Ridwan Nasution, dukungan seperti apa dari warga Medan untuk Palestina saat ini seperti apa? Apa yang mereka lakukan di sana? Dan apa saja yang sudah mereka lakukan hingga saat ini? Ya, caranya menyerukan terhadap kemerdekaan Palestina, saksi juga meminta kepada negara-negara Muslim atau negara-negara Islam yang ada di dunia untuk menurunkan tentara-tentaranya membantu kemerdekaan Palestina. Oke, kalau pekan lalu di Jakarta dan juga di Medan juga sempat berlaku aksi bela Palestina dengan untuk boikot barang-barang Israel. Apakah itu juga disuarakan pada hari ini di Medan? Iya, tadi beberapa peserta aksi juga membawa spanduk berupa penolakan atau ajakan untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Oke. Kalau pada hari ini diperkirakan hingga pukul berapa aksi bela Palestina akan digelar di Medan, rekan Ahmad Ridwan Nasution? Iya, nantinya aksi-aksi serupa akan terus dilakukan setiap pekannya, di mana
Ini merupakan aksi yang kesekian kali dilakukan oleh umat muslim terutama di Kota Medan. Pram. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Ahmad Ridwan Sution. Kita dari Medan, pemirsa, beralih ke Palembang dari rekan kami Riza Fahlevi di sana. Selamat siang rekan Riza. Kalau tadi di Medan sungguh sangat ramai sekali, apakah di Palembang sudah semakin siang sana? Apa semakin sepi atau sebaliknya lebih ramai lagi? Oke, baik, Pram, terima kasih. Sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 11 siang. Dan memang rangkaian acara aksi damai ini sudah dimulai sejak pukul 6 pagi tadi yang diagendakan sampai pukul 9. Namun memang melihat antusias masyarakat yang terus berdatangan ke lokasi aksi damai ini sehingga ada perubahan juga penambahan waktu sekitar 2 jam bahkan dari pukul 9 sampai ke pukul 11 saat ini. Dan memang tadi sudah aksi damai ini ditutup dengan doa bersama oleh masyarakat di Sumatera Selatan yang juga dilanjutkan dengan membubarkan diri masyarakat sebagai tanda aksi damai ini telah selesai dilaksanakan. Dan memang dapat saya laporkan, Pram, kepada pemirsa juga bahwa aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat Sumatera Selatan, masyarakat Indonesia terhadap Palestina, yang mana memang Palestina sudah 8 bulan terakhir terjadi konflik perang dengan Israel yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa, baik anak-anak maupun orang-orang penduduk sipil. Ram. Baik, rekan Reza, dari orator yang disampaikan tadi mungkin Anda bisa mereview apa saja tuntutan mereka atau mewakili warga Palembang seperti apa? Tadi tuntutan masyarakat khususnya mereview dari apa yang disampaikan oleh koordinator aksi tadi adalah bagaimana mendesak agar pemerintah Indonesia, pemerintah dunia, PBB khususnya, agar dapat menyuarakan tuntutan-tuntutan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah tuntutan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini yang mendesak agar segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menjadi mediator penengah persoalan perang antara Palestina dan Israel ini. Sehingga ke depan tidak ada lagi konflik berkepanjangan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa akibat dari perang ini. Dan juga tadi ada seruan dari koordinator aksi adalah memboikot produk-produk yang mendukung pergerakan-pergerakan Israel. Dan selain itu juga tadi ada dari seruan agar mendonasikan ataupun mengumpulkan donasi agar dapat diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Oke, Riza, kita mengetahui bahwa genosida di Gaza ini sudah berlangsung lebih dari 8 bulan lamanya. Kalau menurut pantauan Anda sebagai orang warga Palembang juga, dukungan seperti apa sih yang sudah dilakukan warga Palembang dari dulu atau dari kemarin hingga saat ini, seperti apa dukungannya? Apa saja yang sudah dilakukan? Kalau masyarakat Palembang, Sumatera Selatan pada umumnya, ini selalu melakukan aksi-aksi penggalangan dana, melakukan aksi-aksi solidaritas sebagai bentuk peduli kemanusiaan terhadap penduduk-penduduk Palestina, yang mana memang di sana memiliki keterbatasan terhadap kebutuhan pangan, terhadap kebutuhan air, dan juga terhadap kebutuhan pakaian. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan, ya bagaimana membantu masyarakat Palestina agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka dalam suasana konflik perang antara Palestina dan Israel tersebut. Oke, baik, Riza Fahlevi langsung dari Palembang. Sebelumnya tadi sudah ada dari Medan. Pemirsa, kita beralih kembali ke Padang, Sumatera Barat. Rekan kami Budi Sunandar di sana. Halo, selamat siang Kak Budi. Apakah gelar aksi bela Palestina masih berlangsung di Padang pada siang hari ini? Ya, selamat siang, Kang. Pemirsa, untuk aksi bela Palestina di Kota Padang sudah selesai. Masing-masing masa sudah mulai membubarkan diri. Namun ribuan masa ini sudah menggelar aksi dari pukul 8 pagi tadi, dimulai dari Raya Sumbar dengan melakukan long march ke depan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ini Tom. Oke, tuntutannya seperti apa saja? Apakah sama seperti di Palembang sebelumnya tadi? Ya, aksi yang serupa sama seperti yang dilakukan di Palembang dan di Medan Sumatera Utara. Ribuan masa ini yang terdiri dari Persib Sumatera Barat, Aliansi Masyarakat Sumatera Barat, kemudian ditandai Indonesia serta pelajar, juga melakukan aksi yang serupa di Kota Padang, tepatnya di depan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Mereka menuntut menolak segala tindakan kekerasan dan genosida yang terdapat di Palestina. Kemudian meminta dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot seluruh produk-produk
yang berafiliasi dengan Israel. Kemudian mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berjuang menyebarkan dan menyuarakan di sosial media terkait perjuangan Palestina serta mengumpulkan donasi untuk saudara kita di Palestina. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Budi Sunandar langsung dari Padang, Sumatera Barat. Tadi sebelumnya sudah rekan kami Reza Valevi langsung dari Palembang dan Ahmad Riwan Nasution langsung dari Medan. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan menuju ke Jakarta pemirsa. Tidak hanya di Medan, Palembang, dan Padang, aksi bela Palestina juga berlangsung di Jakarta pemirsa. Lalu seperti apakah suasana terkini di sana? Kita langsung menyapa rekan kami Jen Cahyani. Halo, selamat siang Jen. Pukul berapa tepatnya aksi bela Palestina di Jakarta ini akan segera digelar? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, aksi damai membela Palestina di Jakarta nanti akan digelar sekitar pukul 3 atau setengah 4 sore. Dan kalau saat ini suasana di sekitar Monas atau Monumen Nasional Jakarta bisa dilihat seperti yang ada di belakang saya, ini masih ramai aktivitas masyarakat DKI Jakarta yang berwisata dan juga berolahraga ya. Jadi sejauh ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari massa aksi yang nantinya akan menyerukan membela Palestina di area Jakarta ya, khususnya di Monas, kemudian di Patung Kuda, kemudian juga di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat yang nanti juga menjadi salah satu titik untuk digelarnya aksi damai membela Palestina. Dan sampai saat ini kami masih memantau juga bagaimana informasi lebih lanjut nantinya masa aksi akan datang pada pukul berapa, kemudian bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun nanti yang dapat dipastikan ya, nantinya ketika ada kerumunan massa yang mulai datang ke arah pusat, khususnya di titik-titik yang nantinya akan diadakan atau digelar aksi membela Palestina, nantinya akan ada penutupan beberapa jalan. Di salah satunya di Jalan Medan Merdeka Selatan ya, di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kami masih memantau juga bagaimana seruan-seruan aksi mereka nantinya, mengingat hari kemarin juga sempat diadakan atau digelar aksi juga di DKI Jakarta dan juga hari ini digelar aksi di beberapa kota lain, dan ini menandakan bagaimana masyarakat DKI Jakarta antusias untuk menyuarakan pembelaan kepada Palestina yang sampai saat ini masih berada di bawah tekanan senjata negara Israel atau yang biasa masyarakat sebut dengan Zionis Israel. Dan kami masih memantau juga apa yang akan disuruhkan mereka, bagaimana nanti kedatangan mereka, dan berapa banyak massa yang akan datang, ribuan atau bahkan puluhan ribu yang akan datang pada sore hari ini untuk aksi damai membela Palestina. Pram. Baik, Jen Cahyani, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda terkait aksi bela Palestina yang akan digelar sore nanti di Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Jen. Ya, pemirsa, relawan Indonesia di perbatasan Yordania Israel kembali mengevakuasi puluhan anak-anak Palestina keluar dari Gaza untuk mendapatkan perawatan kesehatan lebih baik. Evakuasi anak-anak yang menderita penyakit berat berlangsung di sejumlah daerah di Gaza, seperti Khan Yunis, Dar Abalah, Al-Mawasi, dan kota Gaza. Jumlah anak-anak yang berhasil evakuasi pada hari Sabtu berjumlah 90 orang beserta pendamping. Kondisi mereka kian memprihatinkan akibat penyakit berat yang diderita, seperti kanker darah, kanker otak, kanker mata, kanker paru-paru, kanker hati, dan lain-lain. Kondisi mereka juga sangat membutuhkan bantuan pangan dan pakaian, karena mereka keluar dari Gaza hanya dengan satu-satunya baju yang melekat di badan. Anak-anak ini akan dibawa ke penampungan di Kota Aman, Yordania. Lokasi ini disediakan oleh pihak pemerintah Kerajaan Yordania. Evakuasi anak-anak Gaza dilakukan oleh tentara Kerajaan Yordania akibat beratnya penyakit yang diderita dan tidak ada lagi rumah-rumah sakit yang bisa merawat di Gaza. Sementara itu, aktivitas penyaluran bantuan pangan masih terus berjalan. Relawan Eko Sulistyo mengatakan Yordania menjadi satu-satunya pintu masuk bantuan internasional menuju Gaza. Pemirsa, untuk mengetahui situasi di Gaza, Palestina, kita akan bergabung dengan Fikri, relawan Mercy yang ada di sana. Selamat siang, Mas Fikri. Bagaimana situasi di sana? Bagaimana kondisi serangan Israel yang ada di Palestina saat ini? Apakah sudah ada membaik atau justru malah makin parah?
Selamat pagi waktu Gaza, Mas Pram dan juga Mbak Aulia. Selamat pagi, Mas Fikri. Ya, selamat pagi waktu Gaza, Mas Pram dan juga Mbak Aulia. Memang kondisi di jalur Gaza sangat buruk sekali, di mana kemarin pihak Israel membantai atau membombardir jalur Gaza di bagian tengah, salah satunya di kota Nusairat, di kota Birbala, di kota Al-Zawaida, dan juga di kota Al-Burj yang ada di jalur Gaza bagian tengah, sehingga menyebabkan 210 orang meninggal dan juga 400 lainnya mengalami luka-luka dalam kurun waktu 1 jam saja. Memang Israel saat itu dan juga Amerika sedang melaksanakan pembebasan sandera, yang dimana mereka berhasil membebaskan 4 sandera yang ditawan oleh Hamas. Namun akibat penyelamatan sandera yang dilakukan oleh mereka, sekali lagi terdapat 210 warga sipil dan juga 210 meninggal dan juga 400 lainnya mengalami luka-luka, dan ini sangat-sangat tidak sepadan yang diterima oleh masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Kalau saja Israel menerima proposal gencatan senjata sejak sebulan yang lalu atau bahkan berbulan-bulan yang lalu yang diusulkan oleh Hamas ke Mesir dan juga Qatar, pasti ini tidak akan terjadi. Dan juga memang hari ini sudah hari memasuki 246 hari atau sudah memasuki hampir 9 bulan lamanya genosida Israel belum juga berhenti. Dan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dalam kurun 24 jam terakhir saja ada 5 pembantaian dilakukan oleh Israel di kota Rafah, sehingga mengakibatkan 70 orang meninggal dan juga 190 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.800, di mana 15.000 lebih adalah anak-anak dan juga 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 493 tenaga medis dan juga 147 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sedangkan korban luka-luka menyentuh angka 83.680, dan sekali lagi kebanyakan atau 74% korban agresi militer Zionis Israel ini adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan perlu ketahui saat ini akibat blokade atau penyerangan yang ada di kota Rafah, sehingga border satu-satunya untuk menyalurkan bantuan melalui kota Rafah itu tertutup sampai saat ini, sehingga terjadi kelaparan yang begitu dahsyat dan begitu hebat yang dirasakan oleh masyarakat Palestina. Sehingga Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan saat ini bertambah jumlah warga yang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi menjadi 37 orang, yang sebelumnya ada 33 orang, di mana saat ini bertambah menjadi 37 orang, di mana sebagian besar mereka adalah anak-anak. Mereka mengalami dehidrasi dan juga malnutrisi akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, terutama serangan pada Senin 6 Mei lalu yang ada di kota Rafah, dan mengakibatkan jumlah korban terus bertambahan. Dan seperti yang saya sampaikan, ada 210 orang meninggal dan juga 400 lainnya luka-luka di jalur Gaza bagian tengah. Semuanya dilarikan ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martil Aqsa yang ada di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah, sehingga mengakibatkan penumpukan jenazah yang ada di rumah sakit tersebut dan juga korban-korban yang tidak bisa ditangani secara normal oleh petugas medis karena jumlah korban yang begitu signifikan atau begitu banyak drastis yang masuk ke rumah sakit, sehingga rumah sakit saat ini juga kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan tentunya bahan bakar yang sampai saat ini juga masih sangat sulit sekali didapatkan di jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga terpaksa sejumlah rumah sakit yang ada di jalur Gaza ini harus menghemat daya listriknya. Malam hari mereka harus mematikan listrik akibat kekurangan bahan bakar, dan mereka harus memakai berulang-ulang alat-alat kesehatan yang itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam di bidang medisnya itu sendiri. Dan Israel juga bukan hanya di jalur Gaza bagian utara, di Gaza bagian tengah ataupun jalur Gaza bagian selatan maksud kami, namun Israel juga membombardir di sejumlah tempat yang ada di Sheikh Ridwan yang ada di jalur Gaza utara,
sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dan juga 14 lainnya mengalami luka-luka. Dan saat ini walaupun Israel sudah mendirikan pelabuhan di jalur Gaza bagian utara, di jalur Gaza maksud kami, namun ternyata Amerika membuat pelabuhan di jalur Gaza adalah bentuk menurunkan pasukan-pasukan dan juga alat-alat tempur lainnya. Baik, yang Mas Fikri, selama 2 minggu setiap akhir pekan sekarang di tanah air ini di titik setiap tanah air menggelar aksi bela Palestina. Tanggapan Anda, Mas Fikri, seperti apa? Apakah berefek positif untuk warga Palestina di sana? Ya, tentunya sangat berefektif positif ya, karena memang kita tahu perjuangan bukan hanya saja langsung turun di jalur Gaza sendiri, kita harus turun di tempat-tempat, kita harus menyuarakan aksi-aksi pembelaan Palestina dan juga melakukan donasi ataupun men-share video-video yang terjadi di jalur Gaza ini sangat efektif sekali, karena ini membuat mata dunia nanti terbuka dan semua masyarakat yang bukan hanya saja di Indonesia, namun nanti di seluruh dunia pun akan tergerak melakukan aksi ini, melakukan pemboikotan ini, melakukan donasi ini, ataupun melakukan share ke media-media untuk membuka mata dunia. Dan ini sangat-sangat positif sekali, dan semoga ini terus bisa dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia terkhusus, karena kita tahu bahwa kita juga masih mempunyai utang budi terhadap masyarakat Palestina, yaitu memerdekakan atau membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri. Sayang sekali waktu kami terbatas. Semoga perjuangan Mas Fikri di sana juga terbayarkan dengan indahnya seperti juga yang kami lakukan di sini. Terima kasih banyak Mas Fikri. Salam sehat selalu Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali di Anyu Siang pemirsa. Hampir 6 jam Peggy Setiawan jalani tes psikologi di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Besok rencananya bawa apa lagi, Bu? Ya, pemirsa, Sabtu sekitar pukul 5 sore kemarin, tes psikologi terhadap tersangka Peggy selesai dilakukan. Usai menjalani tes psikologi di hari pertama, Peggy langsung dibawa kembali ke ruang tahanan di Polda Jabar. Sedikitnya ada 5 tahapan dalam tes tersebut, di mana di hari pertama, Peggy ditanya oleh tim psikolog tentang gambar dan kedekatan dengan orang tua. Selama 6 jam menjalani tes psikolog, pihak keluarga Peggy hanya dapat melihatnya dari luar ruangan. Pihak keluarga dan kuasa hukum yang sebelumnya menolak tes psikologi terhadap Peggy akhirnya dapat menerima setelah adanya penjelasan dari tim psikologi. Diketahui tes tersebut dilakukan sebagai langkah kehati-hatian proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki agar tidak salah dalam menetapkan tersangka Peggy. Kamis ya, tuh lihat punya Peggy. Alat mandi, ada odol, ada sikat gigi. Ada misalnya dites gambar, kedekatan dengan keluarga, cuma itu aja. Hari ini udah selesai, apa lanjut besok? Besok dilanjut. Besok jam berapa? Sama jam 9. Kalau undangannya sih jam 9, tapi yang mulainya sih kayak tadi jam 11-an seperti itu. Jadi orang tua dari Peggy sendiri akan diperiksa tes psikologi atau bagaimana? Kan nggak ada relevansinya dengan ini. Kalau Peggy mungkin karena udah di dalam, kita pun ya mengizinkan karena tadi alasan dari pihak psikolognya ya masuk akal, ya sudah gitu kan, untuk pemberkasan juga katanya seperti itu. Keterangan dari psikolognya masuk akal, masuk logika, ya sudah ya saya jalani. Ya mudah-mudahan ini adalah menguntungkan buat Peggy. Sementara itu pemirsa, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Polri. Pemeriksaan ini terkait adanya dugaan pelanggaran etik. Pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik dari petugas polisi yang menangani kasus tersebut pada 2016 silam. Sebelumnya petugas Mabes Polri mendatangi Mapolres Cirebon Kota pada Jumat kemarin untuk meminta keterangan para anggota yang terkait penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon 2016 silam. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hingga awak media tidak bisa melihat situasi pemeriksaan.
Ya, pemirsa, kapal motor Umsini milik PT Pelni terbakar saat bersandar di Pelabuhan Makassar pada Minggu pukul 5 WITA. Akibat kejadian tersebut, para penumpang panik dan berlarian turun dari kapal. Kapal motor Umsini milik PT Pelni tujuan Surabaya dan Jakarta yang berlabuh di Pelabuhan Makassar terbakar hingga mengeluarkan kepulan asap memenuhi seluruh area pelabuhan. Sejumlah penumpang yang telah naik ke atas kapal berhamburan menyelamatkan diri. Menurut salah satu penumpang, kepulan asap hitam muncul pertama kali dari dek atas kapal hingga api merambat ke seluruh area. Sebelumnya kapal mengalami pemadaman lampu berkali-kali. Kebakaran menyebabkan terjadinya kepulan asap hingga menutup seluruh area pelabuhan dan membuat penumpang sesak nafas. Dari asing, cerbong AC. Pada saat api menyala, kita sudah ada di dalam atau seperti apa? Iya, saya lagi sholat. Di dalam kapal? Sholat. Ini rencananya keberangkatan kapal jam berapa? Keberangkatan jam 4. Jam 4. KM Umsini dijadwalkan berangkat dari Makassar menuju Surabaya dan Jakarta. Penumpang diantaranya berasal dari Papua dan kawasan timur Indonesia. Sementara dalam pernyataan persnya, PT Pelni menyebut bahwa api telah berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran akibat percikan api di motor bantu yang berada di kamar mesin. Saat kejadian, sebanyak 1.677 penumpang berada di atas kapal. Seluruh penumpang akan dibawa menggunakan KM Dorolanda di hari yang sama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Komodo Travel Mart yang kelima kembali digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam ajang ini pemirsa, investor juga ditawarkan untuk berinvestasi di kawasan wisata baru Parapuar. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo secara resmi membuka Komodo Travel Mart kelima tahun 2024 yang digelar di Hotel Taktana Labuan Bajo dan ITDC Golomori. Digelar dari tanggal 6 hingga 9 Juni 2024, event ini menjadi ajang pameran produk dan paket wisata yang ada di Provinsi NTT. Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo mengundang para investor untuk berinvestasi di kawasan Parapuar, Labuan Bajo. Untuk di Labuan Bajo sendiri, kita punya kawasan Parapuar. Nah, kawasan Parapuar ini sebesar 400 hektar dan di zona pertamanya yang sudah clean and clear tanahnya dan sudah berstatus KPL itu kurang lebih sekitar 129 hektar. Kalau ada yang ingin berminat, nah saya undang Pak Frans berdiri sebentar, Pak Frans, dan beliau punya semua informasinya. Angela juga menantang Pemkab Manggarai Barat untuk bisa merealisasikan kunjungan ke Labuan Bajo melebihi target 500.000 kunjungan di tahun 2024. Tercatat di tahun 2023, lebih dari 400.000 kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, naik sekitar 60% dari tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antognoni, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, isak tangis mewarnai pelepasan calon jemaah haji Sukoharjo menuju asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ya, isak tangis juga tidak terbendung saat calon jemaah haji asal Padang, Laos Utara berpisah sementara dengan keluarga untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Isak tangis mewarnai pemberangkatan calon jemaah haji di Masjid Raya Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Para calon jemaah haji dan anggota keluarga tak terbendung menahan air mata saat berpisah sementara dengan keluarganya untuk menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci.
Tangis haru jemaah karena rasa syukur mampu menjalankan rukun iman yang kelima. Sebanyak 191 jemaah asal Padang Lawas Utara dengan kloter 24 embarkasi Kota Medan hari ini akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ngerasa terharu, bagaimana sih gitu. Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan selamat, sehat, menjadi haji yang mabrur. Isak tangis juga mewarnai pelepasan calon jemaah haji Sukoharjo dari halaman pemerintah Kabupaten Sukoharjo menuju asrama haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah yang juga akan diberangkatkan hari ini menuju Arab Saudi. Ratusan pengantar hanya bisa memadati depan pintu gerbang komplek pemerintahan kabupaten tanpa bisa bersentuhan langsung dengan keluarga untuk menjaga kondusivitas. Untuk tahun ini, pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberangkatkan 827 calon haji asal Kota Makmur Sukoharjo. Calon jemaah haji berisiko tinggi bakal dibekali dan wajib memakai gelang khusus. Hal itu dilakukan guna memudahkan tim medis memantau kondisi kesehatan calon haji berisiko tinggi. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah dan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Pemirsa, 300 koper milik jemaah calon haji kloter 98 dan 99 asal Sumeneb, Jawa Timur diamankan petugas Bea Cukai Juanda. Ya, pasalnya pemilik koper kedapatan membawa rokok melebihi batas peraturan yang berlaku. Paket-paket ini bukanlah barang terlarang, namun jika dibiarkan lolos terbang, dipastikan pemiliknya akan mendapatkan sanksi keras dari negara tujuan. Ya, paket-paket ini adalah bungkus rokok berbagai merek yang diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Juanda, Jawa Timur. Ribuan bungkus ini diamankan dari 300 koper jemaah calon haji dari kloter 98 dan 99 embarkasi Surabaya. Adalah ketentuan bukan dari kami, tetapi dari bidang lain, ya, karena batas barang bawaan yang berkaitan dengan rokok itu sepanjang, ya, satu untuk kepentingan jamaah, yang kedua tidak melebihi ketentuan, tiap orang itu 2 slop, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau lebih dari itu, maka itu menjadi evaluasi tersendiri dari teman-teman AFSEK maupun teman-teman yang menjaga lalu lintas barang yang ada di embarkasi Surabaya ini, yang melalui X-ray itu harus dilakukan evaluasi atau pengambilan barang. Petugas mencatat hingga saat ini, barang yang paling banyak disita adalah gunting, rokok, alat pemanas air, dan alat penanak nasi. Kloter 98 dan 99 membawa paling banyak rokok, sementara dari kloter 44 asal Surabaya membawa alat penanak nasi dan alat pemanas air yakni sebanyak 130 buah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.